Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait jurusan sepi peminat SNMPTN UGM, namun peluang kerjanya menjanjikan. Oke, langsung saja ya. Nah, yang pertama untuk Saintek. Jadi di sini kakak akan memberikan 5 jurusan Saintek sepi peminat, namun peluang kerjanya menjanjikan. Yang pertama ada jurusan Teknik Infrastruktur Lingkungan, di mana daya tampungnya 20, peminat tahun 2021 itu sebanyak 12, sehingga kalau dihitung keketatannya sebesar 167%. Bayangkan yang diterima 20, yang daftar cuma 12. Makanya keketatannya lebih dari 100%. Artinya, kalau ini peminat 12 ini memenuhi persyaratan, akan bisa langsung diterima tanpa ada persaingan ya. Nah, apa sih jurusan teknik infrastruktur lingkungan? Lalu prospek kerjanya apakah menjanjikan atau bagaimana ya? Nah, jadi jurusan teknik infrastruktur lingkungan itu merupakan jurusan yang berada di bawah naungan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM. Nah, jurusan ini lebih berorientasi memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di bidang air minum, air limbah, drainase perkotaan, dan persampahan. Jadi kalau ada yang hobi bekerja di bidang yang berkaitan dengan air sangat cocok ya. Nah, jadi keunggulan di prodi atau jurusan ini itu didukung oleh 59 dosen tetap yang memiliki kualifikasi profesor dan doktor. 7 dosen diantaranya memiliki keahlian khusus di bidang infrastruktur, pengendalian pencemaran, dan perbaikan kualitas lingkungan. Nah, pertanyaannya nanti setelah kuliah, kira-kira kerja di mana ya? Jadi sangat banyak peluang kerja yang menjanjikan ya adik-adik untuk jurusan ini. Yang pertama, adik-adik bisa kerja sebagai pegawai di institusi pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan. Misalnya nih, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ataupun Nasional, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan masih banyak lainnya. Nah, selain itu, adik-adik juga bisa berkarir sebagai pegawai BUMN. Siapa sih yang tidak tergiur menjadi pegawai BUMN dengan segala kelebihannya? Ternyata masih banyak BUMN yang membutuhkan tenaga ahli di bidang infrastruktur lingkungan. Contohnya PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Adikarya, PT Pembangunan Perumahan, PT Berantas Awi Praya, dan masih banyak PT-PT lainnya. Nah, selain itu, adik-adik juga bisa menjadi konsultan perencanaan infrastruktur. Selain itu, adik-adik juga bisa menjadi peneliti. Kalau adik-adik tertarik dengan isu-isu lingkungan, adik-adik bisa menjadi peneliti loh. Adik-adik dapat bekerja di lembaga penelitian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau disebut dengan LIPI, atau bahkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Nah, jadi dari sekian banyak peluang kerja tadi, itu kira-kira yang mana nih yang adik ingin kerja nantinya? Pastinya salah satu di antara pilihan tadi sangat bagus ya buat adik-adik berkarir dengan tentu memiliki jenjang karir yang bagus dan gaji yang tergiur ya. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya teknologi veteriner. Ini khusus untuk D4, D4 ya. Nah, apa sih teknologi veteriner itu? Nah, sebelum kita jelasin, kita lihat dulu nih daya tampungnya ternyata 27, peminat 2021 ternyata hanya 23 ya. Kurang dari daya tampungnya. Sehingga persentase keketatannya 117%. Jadi semisal yang 23 ini mengisi data dengan benar sesuai dengan kriteria yang diminta pasti langsung lulus. Nah, jadi teknologi veteriner itu jurusan yang mempersiapkan sarjana terapan di bidang teknologi veteriner meliputi kesejahteraan hewan, ya, kesehatan masyarakat veteriner, kemudian pengendalian penyakit hewan dan bioteknologi untuk mewujudkan keamanan dan ketahanan pangan. Nah, adapun keunggulan jurusan ini, jadi pengajar yang berkompeten di bidang teknologi veteriner dan memiliki sertifikasi operator farm unggas pedaging, pengawas bibit ternak, dan lain-lain. Selain itu juga, jurusan ini melakukan kerjasama dengan Balai Besar Veteriner Kementerian Pertanian RI, Balai Inseminasi Buatan Kementerian Pertanian RI, dan lain-lain. Dan yang tidak kalah menggiurkan yaitu kesempatan exchange ke Thailand di beberapa negara lainnya. Nah, nanti kira-kira adik-adik kerja di mana? Jadi sangat banyak peluang kerja yang menjanjikan ya, diantaranya adik-adik bisa berkarir di institusi pemerintah, Kementerian Pertanian ataupun balai besar. Nah, apalagi jurusan ini kan sudah bekerja sama tuh. Nah, nanti adik-adik boleh magang di sana melalui program Kampus Merdeka.
Kemudian nanti siapa tahu nih nasib adik-adik bisa direkrut menjadi pegawai di Kementerian Pertanian ataupun balai besar. Kemudian yang kedua, adik-adik juga bisa berkarir di industri pangan. Kemudian juga bisa di industri pakan. Nah, di mana penyediaan pakan yang bagus dalam kebutuhan gizi ternak juga dipelajari dalam studi teknologi veteriner, sehingga banyak perusahaan pakan ternak yang membutuhkan lulusan veteriner. Jadi kesempatan adik-adik berkarir di perusahaan pakan sangat terbuka lebar. Selain itu juga adik-adik bisa bekerja sebagai laboran di laboratorium veteriner. Nah, lulusan program studi teknologi veteriner berkesempatan bekerja di laboratorium veteriner, di mana secara umum ditugaskan melakukan pemeriksaan diagnosis veteriner yang meliputi patologi, serologi, bakteriologi, parasitologi, hematologi, dan bioteknologi. Kemudian, adik-adik juga bisa berkarir di perusahaan swasta, baik nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga, ada jurusan pengembangan produk agroindustri. Ini untuk D4 ya. Jadi ternyata daya tampung yang di jurusan ini sebesar 27 dan peminat 2021 sebesar 37, sehingga kalau dihitung keketatannya sebesar 73. Jadi masih sangat terbuka lebar ya, karena yang dibutuhkan 27, yang daftar cuma 37. Peluang adik-adik untuk lulus di sini sangat besar sekali. Nah, apa sih jurusan pengembangan produk itu? Jadi, jurusan ini bertujuan untuk mempersiapkan sarjana terapan di bidang agroindustri yang terampil dalam mengkaji permasalahan exciting produk, mengembangkan produk dan kemasan, menilai kelayakan produk, hingga melakukan scale up produksi. Nah, keunggulan di jurusan ini, di mana lulusan dibekali dengan berbagai kompetensi untuk sertifikasi, good manufacturer practice, jaminan mutu dan keamanan pangan, penyedia halal, serta perancangan produk. Nah, selain itu juga, jurusan ini bekerja sama dengan berbagai industri pangan di Indonesia, seperti PT Mayora, PT Nutrifood, dan sebagainya. Untuk praktik kerja lapangan, dosen praktisi maupun magang industri. Jadi, nanti adik-adik saat kuliah bisa magang di PT Mayora atau PT Nutrifood. Siapa tahu setelah magang, kemudian wisuda, nanti ditarik lagi sebagai pegawai di PT tersebut. Nah, adapun adik-adik nanti bisa bekerja di perusahaan makanan dan minuman, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Konsultan Pengembangan Produk, LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, serta Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jadi sangat banyak peluang kerja yang bisa adik-adik masukin nantinya setelah wisuda atau tamat dari jurusan ininya. Oke, lanjut. Yang keempat ada jurusan teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol. Ini khusus untuk D4 ya. Jadi daya tampungnya 15, peminat tahun 2021 sebanyak 28, sehingga keketatannya sebesar 54%. Masih cukup peluangnya masih besar ya. Nah, apa sih jurusan ini? Lalu peluang kerjanya apa nantinya? Jadi tujuan dari jurusan teknologi rekayasa instrumentasi dan kontrol itu mempersiapkan sarjana terapan bidang instrumentasi dan kontrol dengan kompetensi unggulan dalam perancangan, pengoperasian, dan perbaikan suatu sistem instrumentasi, metrologi, kontrol otomatis, dan robotika di industri. Nah, adapun kelebihan dari jurusan ini, di mana memiliki tenaga pendidik kompeten di bidang instrumentasi dan kontrol, yang mana tenaga pendidik memiliki sertifikasi keahlian untuk perancangan atau pengoperasian, industrial plan berbasis program Albert, logik kontrol, serta mengikuti kepesertaan dalam Organisasi Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Nah, selain itu jurusan ini sudah bekerja sama dengan PLN, IP, Parama, Yokogawa, dan lain-lain berupa permintaan lulusan, hibah alat, kuliah umum, pengembangan kurikulum, dan lain-lain. Selain itu juga adik-adik berkesempatan untuk mengadakan exchange ke Ibaraki Jepang. Nah, ini kalau buat adik-adik yang suka atau hobi dengan Jepang, terbuka lebar untuk kesempatan di exchange. Nanti akan difasilitasi oleh jurusan. Nah, nantinya ketika adik-adik wisuda, berkesempatan untuk berkarir di BUMN. Misalnya ada Pertamina, PLN, PGN, Indonesia Power. Nah, selain itu juga
adik-adik bisa bekerja di perusahaan swasta internasional, baik di Indonesia maupun luar negeri. Misalnya Siemens, ABB, Emerson, Rockwell Automation, Schneider, Honeywell, Yokogawa, Omron, dan lain-lain. Selain itu juga ada perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang instrumentasi dan kontrol. Kemudian juga di lembaga penelitian, misalnya BPPT, LIPI, Batam, dan lain-lain. Atau bisa juga sebagai teknopreneur di bidang instrumentasi dan kontrol. Jadi banyak sekali peluangnya adik-adik ya. Nah, ini yang terakhir untuk jurusan Saintek, ada teknologi pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sipil. Ini untuk D4 ya, di mana daya tampungnya sebesar 18, peminat 2021 sebanyak 45, sehingga keketatan 40%, masih cukup berpeluang ya. Nah, jadi tujuan dari jurusan teknologi pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sipil ini untuk mempersiapkan sarjana terapan bidang teknik sipil yang kompeten dan teknologi rekayasa pengelolaan dan pemeliharaan. Nah, adapun kelebihan di jurusan ini di mana pengajarnya kompeten di bidang konstruksi, geoteknik dan lingkungan hidup serta tersertifikasi HAKI, HATI dan IALHI. Ini sangat penting ya sertifikasinya adik-adik. Kemudian juga jurusan sudah melakukan kerjasama dengan BUMN Karya, misalnya Wika, WK, dan HK, PT Dwi Agung Sentosa Pratama, Adi Komuter Property, PT CMNT, dalam penerimaan lulusan dan mahasiswa magang, pemberian beasiswa, dan lain-lain. Serta adik-adik berkesempatan untuk mengadakan exchange ke Jepang ya. Nah, adik-adik lulus nantinya, adik-adik bisa bekerja di instansi pemerintahan, misalnya Kementerian PUPR, Pemprov, Pemda, dan Pemkop. Nah, selain itu juga, adik-adik bisa bekerja di BUMN, misalnya Wika, Brantas Adipraya, Utama Karya, Angkasa Pura, Barata Indonesia, PLN, Jasa Marga, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting juga ada perusahaan swasta nasional dan internasional, misalnya ada Jaya Konstruksi, Jaya Obayasi, MRT, dan lain-lain. Jadi banyak sekali peluang kerja yang menjanjikan buat adik-adik nantinya ketika tamat dari jurusan ini. Nah, sekarang kita beralih ke jurusan sosum ya, bagi adik-adik yang jurusan sosum. Jadi yang paling sepi peminat itu yang pertama adalah manajemen dan penilaian properti. Ini D4, di mana daya tampungnya sebesar 24, peminat 2021 sebesar 48, sehingga kalau dihitung keketatannya sebesar 50%. Nah, peluangnya cukup besar ya. Nah, jadi jurusan ini bertujuan untuk mempersiapkan sarjana terapan di bidang ekonomi yang menguasai manajemen properti, penilaian properti, dan studi kelayakan properti. Jadi buat adik-adik yang hobi di properti sangat cocok mengambil jurusan ini ya. Nah, keunggulannya yaitu pengajarnya kompeten dalam manajemen dan penilaian properti, serta tersertifikasi manajemen properti dan penilaian properti. Dan buat mahasiswa nantinya berkesempatan untuk melaksanakan exchange ke UTM dan UITM atau di negara Malaysia. Nah, ketika nanti adik-adik wisuda atau tamat dari jurusan ini, adik-adik berkesempatan untuk kerja di bidang pemerintahan pusat. Misalnya ada kantor pelayanan pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa di BUMN, misalnya Bank Pegadaian, PT Kereta Api Indonesia, PLN, Pertamina, Dana Pensiun, Pasar Modal, dan lain sebagainya. Ada juga di pemerintahan daerah, misalnya Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pengelolaan Aset Daerah, BUMD, BUMDes, dan lain-lain. Kemudian juga adik-adik bisa bekerja di perusahaan swasta nasional maupun internasional. Dan bisa juga sebagai kantor jasa penilai publik atau KJPP. Banyak sekali ya peluang kerjanya yang tinggal adik-adik milih nanti nyamannya kerja di mana ya. Oke, lanjut. Yang kedua ada jurusan pembangunan ekonomi kewilayahan. Nah, ini khusus untuk D4. Di daya tampungnya sebesar 24, peminat 2021 48, sehingga keketatannya 50%. Ini cukup terbuka lebar ya peluang untuk adik-adik lulus di jurusan ini.
Nah, jadi pembangunan ekonomi kewilayahan itu mempersiapkan sarjana terapan bidang ekonomi yang menguasai perencanaan pembangunan ekonomi wilayah dan pengembangan perekonomian suatu wilayah dalam dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi keunggulan di jurusan ini memiliki pengajar yang kompeten di bidang perencanaan ekonomi kewilayahan serta tersertifikasi perencana dan asesor. Dan kabar baiknya, jurusan ini sudah melakukan kerjasama dengan AP2I, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Desa PDT, Pemprov DIY, Pemkop Yogyakarta, Pemkap Sleman, KSP, dan DJPK dalam penyusunan kurikulum, sertifikasi magang, kuliah umum, serta pelatihan. Dan yang tidak kalah bagus yaitu terdapat National Expose berupa pengajar asing dari Amerika Serikat, via Fellow dan Jerman atau SES. Kemudian juga ketika adik-adik tamat dari perkuliahan di jurusan ini, adik-adik bisa bekerja di pemerintahan pusat, misalnya di Bappenas, kemudian pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota, atau bahkan sampai desa. Adik-adik juga bisa bekerja di kementerian lembaga dan non-lembaga, misalnya lembaga penelitian atau LIPI, LSM baik nasional maupun internasional. Banyak sekali peluang kerja yang sangat bagus buat adik-adik masukin nantinya ketika sudah wisuda ya. Oke, kita ke jurusan berikutnya ada sastra Jawa. Nah, ini buat adik-adik yang hobi bahasa Jawa, apalagi yang berasal dari Jawa, sangat cocok mengambil jurusan ini, di mana daya tampungnya 14, kemudian peminat tahun 2021 sebesar 68, sehingga keketatannya sebesar 21%. Nah, jadi sastra Jawa itu bertujuan untuk menguasai bahasa sastra dan budaya Nusantara dengan objek studi bahasa daerah di Nusantara dengan menitik beratkan pada bahasa Jawa, termasuk bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Nah, jurusan sastra Jawa di UGM sudah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri. Misalnya nih, Universitas Kebangsaan Malaysia, Vietnam National University, Australia National University, Osaka University Jepang, bahkan yang dalam negeri juga ada Perpustakaan BNPB Yogyakarta, Perpustakaan Keraton Yogyakarta, hingga Perpustakaan Pura Pakualaman. Jadi banyak sekali ya kerjasamanya ini yang bisa adik-adik manfaatkan nanti ketika kuliah ya. Nah, lalu nanti akan jadi apa atau kerja di mana nanti jurusan ini? Jadi adik-adik bisa menjadi ahli bahasa Jawa. Jadi prospek kerja lulusan sastra Jawa yang pertama adalah menjadi seorang ahli bahasa Jawa. Nah, untuk menekuni profesi tersebut, setidaknya adik-adik harus memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, terlebih pengalaman di bidang sastra lokal. Ya. Kemudian juga adik-adik bisa bekerja sebagai tenaga pendidik, di mana lulusan sastra Jawa bisa menjadi seorang guru atau bahkan dosen untuk jurusan yang sama. Jadi menjadi seorang guru atau dosen tidak hanya mendapatkan gaji saja, tapi juga bisa mencerdaskan sekaligus mengenalkan budaya Jawa ke generasi muda. Jadi tentu kalau adik-adik mau dosen harus melanjutkan studi S2 atau bahkan sampai S3 ya. Nah, selanjutnya adik-adik bisa pendidik kebudayaan Jawa, di mana menjadi pendidik kebudayaan Jawa bisa berpulang bekerja di kantor balai pustaka atau lembaga yang menjunjung kebudayaan lokal. Dan yang berikutnya adik-adik bisa menjadi penerjemah. Nah, biasanya nanti ada turis yang mau belajar bahasa Jawa, bisa adik-adik sebagai penerjemah. Dan yang berikutnya bisa jadi pemandu wisata, tadi sama dengan penerjemah, atau adik-adik juga bisa menjadi penulis, bahkan sampai menjadi pegawai negeri sipil. Jadi banyak sekali peluang kerjanya adik-adik ya. Nah, yang berikut adalah sastra Prancis. Nah, buat adik-adik yang hobi dengan negara Prancis, yang ada bau-bau Prancis, menara Eiffel, dan lain sebagainya, ini sangat cocok untuk menjadi bahan pertimbangan adik-adik untuk mengambil kuliah di jurusan sastra Prancis, di mana daya tampungnya sebesar 14, peminat 2021 74, sehingga keketatannya 19%, jadi peluangnya masih cukup terbuka lebar ya. Jadi apa sih yang dipelajari jurusan sastra Prancis? Jadi jurusan sastra Prancis adalah jurusan yang mempelajari kompetensi utama di bidang kebahasaan Prancis, sastra budaya dan penerjemahan, serta kompetensi pendukung di bidang pariwisata, diplomasi, kajian budaya, dan kewirausahaan. Hal yang menjadi titik utama pembelajaran adalah tata bahasa. Jadi tata bahasa Prancis yang menjadi titik utama pembelajarannya ya. Nah,
Nanti adik-adik kira-kira bekerja di mana nih? Nah, jadi sangat peluangnya bisa adik-adik menjadi penerjemah. Sekarang kan banyak sekali permintaan untuk penerjemah untuk bahasa-bahasa asing selain bahasa Inggris ya. Salah satunya adalah Perancis. Kemudian adik-adik bisa menjadi penulis juga. Dan tentu yang tidak kalah penting adalah ahli bahasa. Nah, adik-adik bisa kerja di kantor kedutaan Prancis. Nah, ini kalau mau ya, bisa di kantor kedutaan Prancis. Bisa tetap di kantor kedutaan Prancis yang ada di Indonesia misalnya. Kemudian di Kementerian Luar Negeri, selain bekerja pada lembaga Prancis, adik-adik memiliki prospek bekerja sebagai staf duta diplomatik Indonesia yang berada di Prancis. Nah, sekalian adik-adik tinggal di Prancis sambil bekerja kan sangat keren itu kan. Kemudian yang berikutnya adik-adik bisa menjadi akademisi. Misalnya menjadi guru bahasa Prancis bagi adik-adik yang hobinya mengajar, maka profesi ini sangat cocok untuk adik-adik. Nah, apabila adik-adik ingin jadi dosen, silakan adik-adik melanjutkan ke jenjang magister ataupun doktoral, maka adik-adik bisa menjadi dosen atau mengajar di universitas. Ya. Nah, untuk yang terakhir, jurusan yang terakhir adalah akuntansi sektor publik untuk D4, di mana daya tampungnya 27, peminat 2021 sebesar 97, sehingga keketatannya sebesar 28%. Nah, apa sih jurusan ini? Jadi jurusan ini bertujuan untuk mempersiapkan 8 bidang akuntansi yang memiliki kemampuan dalam akuntansi sektor publik. Manajemen sektor publik, audit internal sektor publik, analisis laporan keuangan sektor publik, audit eksternal sektor publik, konsultasi sektor dan analisis pendapatan daerah. Nah, kalau keunggulan jurusan ini tentu pengajar kompeten di bidang perpajakan, akuntansi pemerintahan, akuntansi manajemen, keuangan daerah, dan lain sebagainya. Dan jurusan ini sudah bekerja sama dengan BPK, Kementerian Keuangan, STAN, Pemda DIY, BPKRI, dan lain-lain dalam bentuk penguatan pembelajaran, tempat magang, dosen praktisi, hingga penelitian, dan hingga pengabdian. Nah, nantinya adik-adik bisa bekerja sebagai pemerintah di pemerintah pusat, di kementerian atau lembaga negara, bisa juga di pemerintah daerah, misalnya provinsi, kabupaten, kota, BLUD, dan BUMD. Dan bisa juga di BPKRI dan BPKP karena kebetulan jurusan ini sudah bekerja sama ya, jadi peluangnya terbuka lebar. Kemudian kantor akuntan publik dan kantor konsultan publik lainnya. Organisasi nirlaba baik itu lokal, nasional hingga internasional termasuk LSM, rumah sakit hingga perguruan tinggi. Jadi itulah 5 jurusan Saintek dan Sosum Sebi Peminat di SNPTN tahun 2021. Nah, ini bisa menjadi referensi adik-adik untuk memilih jurusan di SNPTN tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Kakak doakan adik-adik lulus kampus terbaik yang ada diberikan selama ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.